Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibadi al-hadid an-nabi al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi wa limanif hadhihi al-kitab Syekh ولجميع مشاهير الدكانة في المخبرات. Dan guru-guru kita yang telah kita pernah mengambil manfaat ilmu-ilmu beliau, Allah Ta'ala yahmina min mayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yafana birukatihim wa anwarihim wa surarihim wa ulumi fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alam apa? Ayat berapa? 52 barang 3. Summa afawna ankum min ba'di dzalika. Ini sudah? Belum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Summa afawna ankum. Kemarin kita sudah membahas bagaimana Allah membuat janji atau berjanji kepada Musa memberikan kitab Taurat. Selama itu pula Nabi Musa alaihissalam selama 40 malam menunggu. Tapi ketika Nabi Musa datang untuk meminta janji Allah, yaitu ingin memberikan kitab kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi pegangan Bani Israel, ternyata Bani Israel di belakang Nabi Musa alaihissalam mereka menyembah anak sapi. Jadi Ijlun itu anak sapi. Saking marahnya Nabi Musa itu bahwa ternyata Taurat itu berupa lempengan-lempengan yang terdiri dari batu zamrud.
Sampai dilempar semua lempengan-lempengan itu sama Nabi Musa alaihissalam, saking marahnya Nabi Musa. Hanya yang tidak pecah itu adalah kitab Taurat. Ayo kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afauna ankum, kemudian kami memaafkan. Kemudian aku maafkan, kata Allah, ankum daripada kamu, daripada kalian. Summa afauna, kemudian afauna, aku maafkan ankum, kesalahan kalian. Ankum, kesalahan kalian. Apa yang dimaksud mahauna dzunubakum, menghapus dosa-dosa kalian. Mahauna dzunubakum, aku hapus, aku menghapus dzunubakum, dosa-dosa kalian. Dosa yang diperbuat apa? Min zalika al-ittikhadhi, min zalika, min ba'di zalika, dari sesudah itu. Yang dimaksud sesudah itu adalah al-ittikhadhi, membuat sembahan ijlun, membuat sembahan anak sapi. Padahal sudah jelas-jelas menyembah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kenapa? Agar kira-kira apa dia diampuni oleh Allah? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Terhadap apa? Ni'matana alaikum, akan nikmat. Ni'matana, akan nikmat kami, alaikum, atas kalian, yang diberikan kepada kalian. Jadi Allah hapus itu dosa-dosa mereka setelah mereka melakukan kesalahan, diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, agar mereka bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh atayna Musa al-kitaba, wa idh atayna Musa al-kitab, wa idh, dan ingatlah, atayna, kami berikan, ketika kami berikan, ay wadhkur idh atayna, wa idh, dan ingatlah ketika kami berikan Musa, kepada Musa, al-kitabah, pada kitab, al-kitabah, pada kitab, at-Taurata, berupa kitab Taurat, wal furqana, yang memisahkan, wal furqana, yang memisahkan, wal furqana, yang memisahkan. Apa wal furqan ini? Apa sebenarnya maknanya? Wawunya ini adalah atfu tafsirin, ataf tafsir. Jadi furqan itu nanti ada maknanya. Apa maknanya? Ay al-fariqu bainal haqqi wal batil, yang memisahkan antara hak dan batil. Isi daripada Taurat, isi daripada At-Taub ini adalah menafsirkan daripada kitab tadi, bahwasanya kitab yang diberikan kepada Bani Israel, wal furqan, furqan adalah memisah, pembeda
antara yang hak dan yang batil. Wal halal wal haram, dan halal dan haram. Jadi isinya daripada Alkitab yaitu ada Al-Furqan. Al-Furqan adalah yang memisahkan antara hak dan batil, sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ada aturan-aturan ini salah, ini benar, ini halal, ini haram, sama seperti itu. Untuk apa Allah berikan la'allakum tahtadun, la'allakum, agar kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk. La'alla ini sebenarnya semoga yang la'alla. Cuma kalau dalam Al-Quran la'allakum itu pasti. La'allakum ini kalau la'alla semoga, agar. Padahal kalau la'alla, kalau Allah yang berfirman itu pasti terjadi. La'allakum tahtadun, pasti terjadinya mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tahtadun, agar mendapatkan petunjuk. Agarnya ini adalah pasti. Bihi dengannya kitab, bihi dengannya kitab, minad dhalali, dari kesesatan. Jadi At-Taurat datang kepada Bani Israel ini agar menjadi petunjuk, sehingga mereka itu tahu harus pulang kemana, harus berangkat kemana, harus melangkah kemana. Mereka tahu. Cuma orang yang bisa mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang mentadabburi isinya. Tatadabbaruna fi ma'anihi fata'lamul haqqa minal batil. Ketika mereka mentadabburi di dalam makna-maknanya, maka mereka tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ya sama dengan Al-Quran. Panjenengan itu belajar Al-Quran gak cukup sebenarnya hanya membaca. Non sukun ketemu ini, non sukun, apalagi biasanya kalau TPK non sukun dan tanwin mempunyai 5 hukum yang harus kita amalkan bila ingin baca Al-Quran. Dulu waktu saya ngajar TPK seperti itu. Tapi itu nggak cukup sebenarnya. Kita bisa mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mentadabburi makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana Bani Israel mendapatkan petunjuk ketika mereka mentadabburi makna-makna daripada kitab Taurat. Bisa membaca itu hanya bahasa pertama itu. Apakah dapat pahala? Dapat pahala. Ya satu, diberikan oleh Allah 10 pahala. Bukan satu kalimat. Alif lam mim, alifnya, lamnya, mimnya masing-masing adalah 10. Tapi itu tidak cukup bagi kita umat Islam untuk bisa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu. Harus memahami, mentadabburi isi daripada Al-Quran itu. Terus wa idh qala Musa liqaumihi, wa idh qala, dan ketika Musa berkata, liqaumi, kepada kaumnya Nabi Musa, liqaumi, kepada kaumnya, alladzina, yang, alladzina yang, isinya alladzi ini adalah kaum, alladzina yang, abadu, menyembah, siapa kaum, atau alladzina abadu, yang menyembah, siapa kaum Musa, al-ijlah, kepada anak sapi atau anak lembu. Ya kaumi, wahai kaum awak dewe. Ya kami, wahai kaumku.
Ya kaumi, wahai kaumku. Ya, nggak tahu Nabi Musa pintar bahasa Jawa apa enggak. Kalau saya pinternya hanya penjenengan saja. Ya kaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, Donamtum menganiaya kalian anfusakum, pada diri kalian sendiri. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, donamtum menganiaya kalian anfusakum, pada diri kalian sendiri. Bittikhadikumul ijlah, dengan menjadikan kalian al-ijlah, anak sapi, ilahan, sebagai Tuhan. Kalian menganiaya diri kalian, zalim kalian itu. Ya zalim, dan zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kalau di dalam kitab Nasihat Ibnu Hibban itu ahmak disebut, makanya dilarang oleh Rasulullah kita berteman dengan ahmak. Orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, padahal dia sebenarnya tahu bahwasanya sesuatu yang dia kerjakan itu jelek, tapi dia tetap paksa kerjakan. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena wataknya itu ada potensi bisa kita terkontaminasi dengan watak jeleknya dia. Jangan dolim, kalian itu dolim, kata Nabi Musa, karena telah menjadikan anak sapi sebagai, karena kalian telah dolim kepada diri kalian sendiri. Fatubu ila bari'ikum, fatubu, maka bertaubatlah kalian, ila bari'ikum, kepada pencipta kalian, ila bari'ikum, kepada pencipta kalian. Ila barikum, kepada pencipta kalian. Siapa pencipta? Khaliqikum, yang menciptakan kalian. Khaliqikum, yang menciptakan kalian. Min ibadatihi, dari menyembah ijil, dari menyembah anak sah. Taubat kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian, kepada pencipta kalian, dari menyembah anak sapi. Cara bertaubatnya mereka itu bagaimana, berbeda dengan kita, Pak. Cara bertaubatnya itu bagaimana cara bertaubatnya? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Nah, itu cara taubatnya. Cara taubatnya Bani Israel, bunuhlah kalian sendiri. Faqtulu anfusakum, liyaqtul, hendaklah membunuh engkau. Oh, bukan. Liyaqtul, hendaklah membunuh al-bari'u minkum. Liyaqtul, hendaklah membunuh. Dikirain tak sama saya. Liyaqtul, hendaklah membunuh al-bari'u, orang yang tidak berdosa atau yang bebas dosa, bebas kesalahan. Monggo. Minkum, dari kalian. Al-bari'u, orang yang tidak berdosa atau yang bebas dosa. Minkum, dari kalian. Membunuh siapa? Al-mujrimah, orang yang berdosa. Al-mujrimah, orang yang berdosa. Zalikum, adapun hal itu, maksudnya zalikum, hal itu adalah al-qatlu. Ia al-qatlu, membunuh itu. Membunuh diri kalian sendiri yang tadi itu sebenarnya khairul lakum inda bari'ikum, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, inda bari'ikum, di sisi Tuhan yang menciptakan kalian.
Ini Pak, penebus dosanya orang-orang Bani Israel yang gak kayak panjenengan, taubat. Habis taubat maksiat lagi. Habis maksiat taubat lagi. STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Ini cara menebus dosa mereka adalah orang yang tidak menyembah kepada ejin disuruh membunuh kepada orang yang berdosa. Siapa yang melakukan kesalahan pada saat itu melanggar agama Allah, kalau ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun, itu mereka itu yang berdosa dibunuh oleh yang tidak berdosa. Terus fawaqqakum fawaffaqakum, lalu Allah memberikan taufik, lalu Allah memberikan taufik kum kepada kalian lifi'li dzalika, untuk melakukan al-qatlu, untuk membunuh tadi itu, untuk mengerjakan al-qatlu, untuk mengerjakan membunuh tadi. Jadi Allah itu memberikan taufik kepada orang-orang yang tadi apa? Yang tadi orang yang tidak berdosa membunuh kepada orang yang berdosa. Wa arsala alaikum sahabatan, wa arsala, dan Allah mengutus alaikum atas kalian sahabatan awan, saudaa yang hitam. Dalam riwayatnya itu mereka membunuh orang yang tidak bersalah, yang tidak bersalah membunuh orang yang bersalah. Diriwayatkan itu mereka itu disuruh duduk meringkuk. Lalu setelah duduk meringkuk, masing-masing saling membunuh. Lalu masing-masing dari mereka itu membunuh saudaranya, membunuh anaknya yang berdosa tadi itu. Kemudian terasa berat bagi mereka yang dilakukan hal itu, terasa berat. Karena terasa berat, ya namanya anak, siapa sih yang tega membunuh anak atau bapaknya? Karena dia berdosa kemudian kita ingin bunuh, yang berat. Ini karena merasa berat. Fasyaqu alaihim dzalika fasyaqu ila Musa dzalika. Kemudian mengadu kepada Nabi Musa. Saya enggak kuat ya Rasulullah, ya Musa seumpamanya. Saya enggak kuat ya Rasulullah SAW. Kemudian Musa alaihissalam ini memohon kepada Allah. Baru kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah atas apa yang dialami oleh orang-orang ini, kan kelihatan ini anak saya, ini papa saya ya. Ketika ini karena itu hanya penebusan dosanya, bukan istighfar. Mereka membunuh, setelah terbunuh baru diampuni dosa-dosanya. Terus baru setelah memohon kepada Allah, Nabi Musa wa arsala alaikum sahabatan sauda, Allah mengirim kepada kalian awan yang hitam. Ya kan, awan ini kemudian nggak kelihatan mana mukanya, mana yang bapak ya. Li'alla yubsira ba'dukum ba'dan, agar supaya tidak dapat melihat, agar supaya tidak dapat melihat, li'alla yubsira, agar supaya tidak melihat ba'dukum, sebagian kalian, ba'dan, kepada sebagian yang liyo, yang lain. Orang Sunda yo boten ngertos.
wong liya. Ya kan? Liya kan? Iya, saya Jawa Timur cuma taunya itu doang. Fayarhamahu, maka merasa kasihan ba'dukum hu kepada ba'dhan, merasa kasihan. Kemudian dia merasa kasihan satu sama yang lain. Hatta kutila minkum nahu 70,000, hatta hingga kutila terbunuh minkum dari kalian nahu 70,000, ya sekitar 70.000. Jadi mereka itu kan tidak melihat sebagian satu dengan sebagian, lalu mereka itu menaruh belas kasihan sehingga sampai terbunuhlah mereka sekitar 70.000 orang. 70.000 orang. Fataba alaikum, fataba, Allah menerima taubat alaikum, atas kalian. Menerima itu qabla taubatikum, sebelum taubatnya kalian. Fataba alaikum, Allah menerima taubat alaikum, atas kalian, qabla taubatikum, sebelum taubat kalian. Artinya begini, ini kan kemudian ada rasa sedih yang mendalam atas pembunuhan itu. Kemudian mereka itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam makanya di situ ada fataba alaikum. Sebenarnya fataba itu adalah sabab, ada sesuatu yang dihapus sebenarnya di sana. Makanya ketika fataba alaikum, ketika sebelum 70.000 orang ini meninggal, ini mereka ini ada rasa belas kasihan satu sama yang lain. Kemudian karena ada belas kasihan dari Allah memerintahkan kepada Jibril alaihissalam, Allah menerima taubat mereka dan orang yang tidak dibunuh. Karena pada saat itu disuruh berhenti karena permohonan Nabi Musa alaihissalam. Kan disuruh berhenti, berarti ada orang yang belum terbunuh. Makanya kemudian fataba alaikum, Allah memberikan taubat atas kalian. Padahal pada saat itu syarat daripada diterimanya taubat oleh Allah adalah harus faqtulu anfusakum. Tapi karena ini summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun, ini kemudian yang dimaafkan. Ternyata ada yang tidak terbunuh. Nah, disitulah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan nikmat yang luar biasa. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kalian qabla taubatikum, sebelum taubat kalian. Artinya sebelum terbunuhnya kalian, karena taubat pada saat itu harus terbunuh. Innahu, sesungguhnya Allah, innahu, sesungguhnya Allah, at-tawwab, Allah ya dhamir fasal, mau dimaknain yaitu adapun Allah, ya semoga, atau huwa Allah at-tawwabu
Maha penerima taubat. Maha penerima taubat. Makna tawab ini adalah yang menerima banyak taubat atau menerima taubat yang banyak. Jadi Allah ini maha penerima taubat. Terus Ar-Rahim, maha penyayang. Ya Al-Mun'imul Muhsinu. Yang dimaksud dengan Ar-Rahim itu memberikan nikmat, berbuat baik kepada hamba-hambanya. Ini maksud pada Ar-Rahim. Ar-Rahim. Cukup sekian. 30 menit ini semoga berkah selalu. Ini termasuk sebagaimana Taurat. Tahtadun itu maknanya adalah bagaimana kita mendapatkan petunjuk, yaitu harus mentadabburi isi daripada Al-Quran. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.